Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala najhi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Saya Anan Arta Sangari, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 2, yang kami hormati Dr. Asep Abdul Rahman sebagai dosen pengampu untuk studi naskah tafsir Al-Quran. Pada kesempatan kali ini akan melaksanakan tugas, yaitu membuat video dengan membahas kitab Usul Tafsir wa Qawaiduhu karya Syekh Khalid Abdul Rahman Al-Aq. Dan tugas saya adalah membahas dari halaman 77 sampai halaman 86. Ada 3 bab yang menjadi bahasan pada halaman ini, yaitu tentang ahsan turuqit tafsir, kemudian yang kedua al-manhaj alladhi yajibu 'ala al-mufassir nahju, dan yang ketiga asbabul ikhtilaf fit tafsir. Yang pertama tentang ahsanu turuqit tafsir, yaitu jalan terbaik untuk menafsirkan sebuah Al-Quran atau cara terbaik untuk menafsirkan sebuah Al-Quran Al-Karim. Di halaman 79 dikatakan di sini bahwa ajma'al ulama ala anna man arada tafsirul Qur'anil Karim talabuhu awalan minal Qur'ani nafsih, bahwa yang pertama ketika seorang mufasir ingin menafsirkan Al-Quran adalah harus mencari penafsiran dari Al-Quran itu sendiri, karena ada sebuah kaidah yang mengatakan Al-Quran yufassiru ba'duhu ba'dha. Al-Quran itu saling menafsirkan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya atau satu surat dengan surat yang lainnya. Jadi maka langkah pertama untuk menafsirkan Al-Quran, cara terbaiknya adalah dengan cara mencari penafsiran di Al-Quran itu sendiri. Sebagai contoh yang simpel, misalnya banyak penafsiran tentang kata muttaqin, maka ditafsirkan oleh ayat selanjutnya. Atau misalnya ketika sebuah ayat mengatakan ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum, kata tijarah di sini ditafsirkan oleh ayat selanjutnya, dan terusnya seperti itu. Kemudian di dalam Al-Quran itu sendiri kita tahu di sini di dalam halaman 79, fama ujmila minhu fi makanin faqad fussira fi mawdi'in akhar, bahwa sesuatu yang sifatnya general di sebuah ayat maka suka ditafsirkan oleh ayat yang lain yang lebih detail. Sesuatu wa makhtusira minhu fi makanin faqad busita fi mawdi'in akhar minhu, sesuatu yang disingkat di sebuah ayat justru didetailkan di ayat yang lainnya, dan itu sangat banyak sekali di dalam Al-Quran. Maka seorang mufassir harus menjadi seorang yang fahisun mudaqqiqun, dikatakan dalam halaman ini adalah seseorang yang benar-benar peneliti, yang kritis, yang benar-benar bisa mengkaji Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, man qala fi kitabillahi ta'ala bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Jadi tidak boleh kita menafsirkan Al-Quran oleh pandangan kita sendiri, karena Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang berpendapat dalam Al-Quran bi ra'yihi, dengan pendapatnya, fa asaba maka dia benar, faqad akhta'a maka sebetulnya dia itu salah, karena hanya mengandalkan pemikiran, tidak kembali kepada Al-Quran itu sendiri. Kemudian apabila sulit dia untuk mencari dari Al-Quran, tidak menemukan penafsiran sebuah ayat, maka fa'in a'yahu dzalika talabuhu minas sunnah, maka selanjutnya adalah mencari di as-sunnah an-nabawiyah atau hadis syarif dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis sesungguhnya adalah merupakan untuk menjelaskan sesuatu yang sifatnya global atau tidak difahami tata caranya, maka biasanya dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Seperti kata waqimus sholah, untuk perintah sholat, ini sifatnya mujmal, perintah yang sangat global. Bagaimana cara sholatnya itu diterangkan di dalam hadis Rasulullah SAW.
Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan kullu ma hakama bihi Rasulullah SAW fahuwa mimma fahimahu minal Qur'an. Segala sesuatu yang dihukumi oleh Rasulullah SAW itu adalah semuanya merupakan pemahaman dari Al-Quran Al-Karim. Maka seluruh dari Al-Quran itu dijelaskan di dalam Al-Quran Al-Karim. Kemudian langkah yang ketiga, apabila tidak menemukan di dalam Al-Quran, maka harus kembali kepada pendapat para sahabat Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena mereka adalah saksi utama yang melihat proses diturunkannya sebuah wahyu atau satu ayat. Mereka melihat secara langsung apa yang terjadi, apa yang terjadi di sekitar atau kejadian sosial yang terjadi pada waktu itu, sehingga sebuah ayat itu diturunkan pada waktu tersebut. Dan apabila tidak didapatkan di hadis Rasulullah SAW dan juga tidak ada dalam pendapat sahabat dan juga tabi'in, maka seorang mufassir itu harus melihat kepada bahasa Arab. Karena Al-Quran itu kita tahu nazala bilisanin arabiyyin, itu diturunkan dalam bahasa Arab. Maka seorang mufassir harus sangat hati-hati harus sangat hati-hati menafsirkan sebuah kata di dalam Al-Quran dengan penafsiran atau dengan penerjemahan yang jauh dari kebiasaan orang-orang Arab. Maka sesekali atau bahkan rata-rata di dalam tafsir itu suka membahas makna kata itu dengan membandingkannya dengan syair-syair di masa jahiliyah. Seperti di dalam semiotika kita melihat ada yang disebut dengan metode atau teori yang dikembangkan oleh Julia Kristeva tentang intertekstualitas, di mana sebuah makna itu, sebuah kata itu selalu mempunyai makna sebelum digunakan di dalam Al-Quran. Maka ini akan lebih mendalami makna sebuah ayat Al-Quran itu sendiri. Rasulullah SAW diriwayatkan dalam hadis Imam Baihaqi dikatakan, la utiya birajulin ghairu alimin bi lughatil arabi yufassiru kitaballah illa ja'atuhu nakalan, bahwa tidaklah didatangkan kepada seseorang yang tidak mengerti bahasa Arab kemudian ia menafsirkan Al-Quran, kecuali aku akan jadikan sebagai hukuman. Ya, artinya akan memberikan hukuman kepada orang tersebut karena tidak faham bahasa Arab tetapi berani menafsirkan sebuah ayat Al-Quran. Kita tahu kejadian yang sangat viral, misalnya seorang ustadz yang salah menafsirkan atau menerjemahkan kata dalam surat Al-Qari'ah menjadi pembaca perempuan, maka mungkin beliau itu tidak paham bedanya antara qara'a dengan qara'a yang menggunakan hamzah. Kemudian selanjutnya di halaman 81 di dalam kitab Ushul Tafsir wa Qawaiduhu membahas tentang bab, yaitu tentang metode yang harus digunakan oleh seorang mufassir ketika ingin menafsirkan sebuah ayat Al-Quran. Beberapa metode yang harus digunakan, yang pertama adalah mutabaqatut tafsir lil mufassir, yaitu bagaimana ada penyesuaian menafsirkan Al-Quran dengan ahli tafsir. Artinya orang-orang ahli tafsir ini adalah orang-orang yang sudah sangat menguasai metodologi penafsiran sebuah ayat Al-Quran. Walaupun memang ada ahli tafsir, ada mufassir, tetapi kedua-duanya bisa dijadikan rujukan bagaimana cara mengolah kata di dalam sebuah ayat untuk memahami sebuah ayat, sehingga kita tidak menafsirkan Al-Quran semudah yang kita bayangkan hanya mengandalkan terjemahannya saja. Kemudian yang kedua, mura'atul ma'na al-haqiqi wal ma'na al-majazi. Harus melihat ini dalam ayat ini yang dimaksud adalah apakah makna hakikat, hakiki atau makna majazi. Maka berarti harus menguasai ilmu balaghah. Ya, karena di situ ada makna hakiki, ada makna majazi. Seperti misalnya kata yadullah, apakah yadullah itu adalah tangan Allah dalam artian tangan? Ya, atau misalnya yadullah itu ditafsirkan misalnya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atau qudratullah. Maka seorang mufassir harus memahami ayat ini tujuannya kemana. Kemudian yang ketiga, mura'atu ta'lid bainal ma'ani wal qur'an. Bagaimana memperhatikan
antara apa yang dimaksud dengan ayat itu, dengan kata dalam arti itu, dengan maksud daripada ayat itu. Mungkin di sini harus memahami asbabun nuzul. Misalnya kita pernah mendengar tentang ayat haditsul ifki, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Kalau secara makna kata bahwa orang-orang yang membawa kebohongan itu adalah saudara kamu, maka kalau memahami secara makna yang tersurat di dalam kata itu, kita bisa menuduh bahwa saudara Rasulullah SAW itu pendusta. Na'udzubillah min dzalik. Padahal ayat ini secara tersiratnya mempunyai asbabun nuzul tentang fitnah kepada Siti Aisyah ketika waktu itu ketinggalan di gurun pasir dalam perpulangan dari sebuah peperangan dengan Bani Qainuqa. Dan ini asbabun nuzul akan sangat bisa kita memahami tujuan ayat ini sebetulnya bercerita tentang apa. Kemudian yang keempat adalah mura'at at-tanasub bainal ayat. Fayubayyinu wajhal munasabah wa yarbitu bainas sabiq wal lahiq min ayatil Qur'an hatta yuwaddihu anna al-Qur'an la tafakkuka fihi wa innama huwa ayatun mutanasibatun ya'khudhu ba'daha bihajazi ba'din. Dikatakan di sini bahwa kita juga harus memperhatikan tentang munasabah sebuah ayat. Dikatakan di sini bahwa Al-Qur'an atau sebuah ayat Al-Qur'an itu jarang yang berdiri sendiri, tapi mempunyai keterikatan dengan ayat sebelumnya. Maka untuk memahami sebuah ayat atau sebuah surat adalah metode munasabah, menyesuaikan dengan ayat sebelumnya sehingga mendapatkan makna yang lebih komprehensif dan tidak menyalahi penafsiran. Kemudian metode yang kelima adalah mulahadhatu asbabin nuzuli, memperhatikan tentang asbabun nuzul. Ya, asbabun nuzul ini mempunyai peranan yang sangat penting. Ada sebuah kaidah yang sangat terkenal di dalam asbabun nuzul adalah bahwa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Tetapi walau demikian memang beberapa ayat itu bercerita tentang asbabun nuzul itu secara spesifik, sehingga kita tidak bisa membawanya ke ayat, ke permasalahan lain yang lain. Seperti tadi tentang haditsul ifki, bahwa haditsul ifki bercerita tentang kasus spesifik sejarah hoax pertama kali di dalam Islam. Maka ayat tentang innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum tidak bisa ditafsirkan general tentang orang-orang yang berdusta atau membawa kebohongan itu keluarga Rasulullah SAW, tetapi tentang kejadian haditsul ifki yang spesifik di ayat tersebut. Maka memahami asbabun nuzul dikatakan di sini dikatakan bahwa qad jarat 'adatul mufassirin an yabda'u bi dzikri sababin nuzul. Bahwa kebiasaan para mufassirin klasik dari zaman dulu, dari zaman para sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama salaf, ya selalu memperhatikan asbabun nuzul di dalam sebuah ayat. Karena ini akan memahami ayat dengan lebih komprehensif, lebih mengena daripada tanpa asbabun nuzul. Walaupun tidak semua ayat Al-Quran mempunyai asbabun nuzul, tetapi jelas bahwa pemahaman asbabun nuzul atau menafsirkan dengan asbabun nuzul akan lebih menjaga kita menafsirkan Al-Quran tidak melebar jauh dari tujuan awal daripada penafsiran itu. Yang keenam, setelah membaca tentang munasabah, tentang asbabun nuzul, maka selanjutnya seorang mufassir harus memperhatikan tentang yabda'u bima yata'allaqu bil alfadhil mufradati minal lughati was-sarfi wal ishtiqaq. Harus memperhatikan kebahasaan atau sisi linguistik ya. Karena linguistik itu sendiri mempunyai peranan yang sangat prinsipil di dalam menafsirkan sebuah ayat Al-Qur'an. Misalnya saja ketika kita menafsirkan kata-kata wa yas'alunaka 'anil mahiyid. Kata sa'ala di sini harus kita fahami lebih dalam. Ada yang bisa dikatakan ya ada istilah muta'addi, ada yang lazim. Kemudian ta'adda biharfi jar itu mempunyai pemahaman yang sangat jauh, seperti misalnya rogiba'an dengan rogibafi. Rogiba'an itu membenci, sementara rogibafi menyukai. Kemudian kata-kata sa'alaan ya, atau bahasaan dengan bahasa fi juga mempunyai arti yang berbeda. Bahasaan mencari, kemudian kalau bahasa fi membahas sesuatu. Kemudian sa'alaan itu adalah bertanya, wa yas'alunaka 'anil mahid, maka mereka bertanya tentang
haid. Tetapi kalau misalnya sa'ala fulanan artinya adalah hasabahu, menghisabnya, menginterogasinya. Ini kan muta'adinya itu bukan dengan harf jar, tetapi mubasyarah, secara langsung. Ini beda antara sa'alaan dengan sa'ala fulanan, itu artinya mempunyai yang sangat jauh sekali. Kemudian itu dari bahasa, kemudian dari sisi sorof dan juga istiqoq atau asal kata, itu juga sangat mempengaruhi penafsiran. Misalnya kata muhsinin, sobirin, ini isim fa'il. Kenapa begitu banyak menggunakan isim fa'il di sini? Berarti mempunyai tujuannya tersendiri. Sobirin dari kata sobaro, kemudian muhsinin dari kata ahsana. Bahwa isim fa'il berarti karakter, sudah mempunyai karakternya sendiri. Kemudian yang ketujuh, seorang mufassir juga harus memperhatikan metode yang ketujuh adalah an yajtaniba iddi'ati qirari fil qur'ani ma'ankan. Jadi dalam menafsirkan kata yang berulang harus sangat hati-hati. Jangan sampai dikatakan bahwa artinya sama saja. Seperti di dalam surat Al-Baqarah misalnya, kata-kata ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim warahmah. Kata sholawat dengan rahmat ini sangat mirip gitu ya kalau ditafsirkan secara harfiah. Tetapi kita harus memahami dasar kata dari sholawat ini artinya apa saja. Bisa berarti doa, bisa berarti ampunan. Kemudian rahmat juga kasih sayang, ampunan, itu kan seperti mirip. Padahal kita tahu bahwa ketika sebuah ayat, sebuah kata ditambah huruf artinya akan berubah. Apalagi ini kata ditambah kata, maka akan mempunyai makna yang lebih dalam. Kemudian di dalam surat Al-Muddathir misalnya ayat 28, la tubqi wa la tadar. Kata la tubqi wa la tadar ini saling menguatkan ya. Artinya saling menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya gitu. Maka ini salah satu hal atau metode yang ketujuh yang harus diperhatikan oleh seorang mufassir. Kemudian yang kedelapan yang harus diperhatikan oleh seorang mufassir adalah alal mufassir ba'da kulli hada an yakuna yaqbal fatanan aliman biqanuni tarjih. Bahwa seorang mufassir itu benar-benar harus menguasai, dari sangat cerdik menguasai keilmuan tentang permasalahan tarjih. Ya, tarjih adalah dikatakan tentang menguatkan salah satu dalil. Ayat ini sebetulnya tujuannya apa? Mungkin ada perbedaan penafsiran antara satu ahli tafsir dengan yang lainnya. Maka di sini ahli tafsir harus bisa melihat tentang tarjih mana yang lebih kuat. Misalnya saja tentang kata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka di sini harus difahamkan mungkin ada perbedaan pendapat akhirnya tentang kekuasaan seorang lelaki, kepemimpinan seorang lelaki, perempuan boleh dan tidak menjadi pemimpin. Maka disinilah peran tarjih, mana sebetulnya yang ditarjih, apakah seorang laki-laki saja yang menjadi pemimpin atau perempuan juga boleh menjadi pemimpin. Maka dengan perbedaan seperti ini muncullah penguasaan tentang tarjih. Kemudian yang ke-9 yang terakhir adalah alal mufassir aydan an yura'ya ba'da tahqiqi kulli ma taqaddama at-tafsir bil muqtada min ma'na kalam. Di sini tentang muqtadal kalam. Dikatakan di sini bahwa Ibnu Abbas sudah didoakan oleh Rasulullah SAW tentang Allahumma faqih fid din wa 'allimhu ta'wil. Ta'wil di sini adalah bagaimana memahami sebuah ayat tentang bukan hanya kata-katanya, tetapi muqtadal hal atau ayat ini sebetulnya tujuan dalamnya itu apa. Seperti misalnya ketika ada sebuah ayat terakhir dari surat idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat ini membuat para sahabat itu sangat senang dengan turunnya ayat ini, bahwa akan banyak orang yang masuk Islam. Kemudian ayat yang lain al-yauma akmaltu lakum dinakum, bahwa Islam itu sudah sempurna. Para sahabat itu semuanya senang, tetapi Abdullah bin Abbas menangis dengan ayat ini karena itu pertanda tentang sudah mendekatnya ajal Rasulullah SAW. Dan betul saja ketika ditanyakan kepada Rasul, ya Rasulullah, apa yang terjadi dengan ayat ini? Maka beliau mengatakan, saya bermimpi disuruh memilih
antara bersama kalian atau bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini ba'dul ulama qalu bahwa qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan bil Qur'ani nuzulun wa tanazzulun. Al-Qur'an itu ada nuzulnya, tetapi ada tanazulnya. Nuzulul Qur'an qad madha. Nuzulul Qur'an itu sudah berlalu, tetapi tanazulnya itu turunannya dari kasus-kasus, dari hukum-hukum itu sampai hari kiamat masih terus berlanjut ya. Maka kita harus bisa memahami, seorang ahli tafsir itu harus bisa memahami kontekstualitas dari sebuah ayat di kasus hari ini itu seperti apa. Misalnya saja ayat tentang poligami misalnya, atau ayat tentang kepemimpinan tadi, maka bagaimana mengkontekstualitaskan dengan kondisi hari ini supaya ayat itu bisa berlaku. Maka di sini diperlukan tentang muqtadal hal, pemahaman tentang muqtadal hal dari semua ayat. Bab yang ketiga yang dibahas di dalam kitab ini di halaman 83 adalah asbabul ikhtilafit tafsir. Setelah tadi cara terbaik menafsirkan Al-Quran adalah Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, Al-Quran dengan qaulus sahabat, Al-Quran dengan qaul tabi'in, kemudian Al-Quran dengan memperhatikan pemahaman kata per kata, makna dasar dari sebuah kata, kemudian metodologi cara penafsiran yang terbaik, tadi ada 9 yang harus diperhatikan oleh seorang ahli tafsir. Kemudian selanjutnya adalah kenapa setelah memperhatikan yang tadi, poin-poin yang tadi, kok masih ada perbedaan pendapat dalam penafsiran Al-Quran. Maka di sini dikatakan Rasulullah SAW dikatakan bahwa beliau itu bukan hanya menjelaskan ayatnya saja, tapi lafaz-lafaznya saja sudah dijelaskan kepada para sahabat. Tetapi yang harus kita pahami adalah bahwa di zaman dulu, di zaman para sahabat, penafsiran zaman dulu itu sebetulnya relatif tidak ada perbedaan yang jauh. Perbedaannya itu hanya dikatakan bukan perbedaan yang kontradiktif, yang bersebelahan, tapi hanya perbedaan misalnya perbedaan dalam penafsiran umum dengan khusus gitu ya, atau perbedaan misalnya hanya dalam masalah tarjih saja dalam sebuah ayat, tidak berbeda yang lebih jauh, atau perbedaan tentang global dengan detail itu saja, tidak perbedaan yang sangat hukumnya bertolak belakang ya. Misalnya saja di dalam penafsiran surat Fatir ayat 32, summa awrathnal kitab alladhi istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Penafsiran tentang zalimun li nafsih itu apa saja? Maka ada yang mengatakan bahwa yang disebut dengan zalimun li nafsih adalah orang-orang yatanawalu al-mudayyi'i lil wajibat wal muntahik lil hurumat. Yang disebut dengan zalimun li nafsih adalah orang-orang yang tidak melakukan kewajiban dan melakukan yang haram, itu zalimun li nafsih. Sementara al-muqtasid yang disebut sini adalah yatanawalu fa'il al-wajibat wa tarikul muharramat. Adalah orang yang melakukan kewajiban ya, dan yang meninggalkan yang haram. Sementara sabiqun bil khairat adalah orang-orang yang berlomba untuk melakukan taqarrub pada Allah dengan melakukan yang baik-baik saja. Tetapi ada yang menafsirkan seperti ini, yang disebut dengan as-sabiq adalah orang-orang yang sholat di awal waktu. Sementara orang-orang muqtasid adalah orang-orang yang sholat di pertengahan waktu. Sementara yang zalim adalah yang mengakhirkan sholat di akhir waktu. Jadi penafsirannya tidak kontradiktif, tetapi lebih kepada penafsiran yang umum dan yang khusus saja. Kemudian penafsiran juga, ada perbedaan penafsiran juga muncul daripada masalah hadis. Kita tahu bahwa dalam sebuah penafsiran kita fokus kepada hadis Rasulullah SAW. Mungkin di sini ada perbedaan turuk hadis. Hadisnya ada yang sahih, ada yang dhaif, sehingga muncullah selanjutnya perbedaan di dalam penafsiran sebuah ayat Al-Quran. Ada hadis dhaif, ada hadis sahih, ada hadis yang derajatnya mungkin hasan. Kemudian dari segi para periwayatnya ada yang mutawatir atau yang ahad atau yang gharib ya. Nah, ini penafsiran-penafsiran seperti inilah yang akhirnya membuat ada sedikit perbedaan antara
menafsirkan sebuah ayat dengan ayat yang lain. Kemudian selanjutnya di halaman terakhir di tugas ini, wa min asbabil khilafil waqi bainal mufassirin ikhtilaful qiraat wa ikhtilaf wujuhul i'rab. Perbedaan selanjutnya adalah muncul selain tadi masalah hadis, juga perbedaannya adalah perbedaan tentang cara membaca. Karena perbedaan membaca maka akhirnya bedalah penafsirannya. Misalnya kata dalam ayat tentang hatta yathurna dengan hatta yatahharna. Ini perbedaan akhirnya penafsirannya menjadi beda. Misalnya yang satu bahwa harus hanya suci darah saja, sementara yang kedua adalah suci darah dengan suci dengan sudah bersuci, sudah mandi. Itu di penafsiran seperti ini muncul setelah ada perbedaan di dalam membaca antara yathurna dengan yatahharna. Teman-teman dan juga Bapak dosen pengampu yang saya hormati, itu adalah halaman terakhir, halaman 86 di dalam kitab Ushul Tafsir wa Qawaiduhu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya Anan Artasanari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.